Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial CSS. Materi kali ini kita akan membahas mengenai CSS animation. Untuk memulainya kita akan buka Novim-nya ya. Saya akan buka dari terminal. Nah, ini sudah berada di eh, folder kerja kita. Nah, saya sudah memiliki folder di sini ya. Sini ada file index.css, kemudian file index.html, kemudian ada file markdown-nya juga sebagai teorinya ya. Kemudian saya juga memiliki file style.css seperti ini. Headbar-nya akan saya tutup. Nah, spasi nah seperti ini ya. Jadi kita sudah memiliki tiga file. Pertama file HTML, index, kemudian readme, kemudian ada style.css. Nah, ini sudah dihubungkan dengan link ya. Oke. Untuk materi yang pertama mengenai animation, jadi apa itu animasi? Nah, animasi CSS di sini ya. Animasi memungkinkan elemen secara bertahap berubah dari satu gaya ke gaya lainnya. Jadi untuk melakukan perubahan style dari style satu ke style lainnya, kita bisa mengubah properti CSS sebanyak yang kita inginkan. Contohnya ini yang sering digunakan adalah aturan keyframe ya. Nah, aturan keyframe ini bisa kita gunakan untuk melakukan perubahan, misalkan perubahan warna di sini contohnya ya. Nah, di sini saat menggunakan aturan keyframe, animasi akan berubah secara bertahap dari gaya satu ke gaya lainnya. Contohnya seperti ini. Ya, kita langsung coba contohkan ya. Nah, saya akan masuk ke insert mode di sini ya. Saya akan membuat heading 1. Nah, heading satunya akan saya isi dengan CSS animation, misalkan seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya saya mau membuat div dengan kelas animasi 1. Nah, seperti ini ya. Nah, div-nya ini kita akan biarkan kosong. Oke. Ini akan saya save. Ini akan saya save. Oke. Kemudian di stylenya kita akan ambil tag div-nya, kemudian kita akan satukan dengan kelasnya. Animasi 1 seperti ini ya. Nah, kita akan buat width-nya 100 pixel. Nah, kemudian kita akan buat height-nya 100 pixel juga ya. Oke. Kemudian kita akan menambahkan background color red. Oke. Nah, kemudian kita akan tambahkan lagi. Nah, ini kita akan tambahkan judul untuk animasinya. Namanya. Animation name-nya kita bisa definisikan. Misalkan saya buat example 1 karena kita nanti ada beberapa contoh ya. Kita buat dengan urutan. Kemudian kita akan menambahkan animasi, durasi animasinya kita buat 4 second misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan margin bottom karena nanti ada komponen lagi di bawah. Saya menambahkan 4 pixel. Nah, seperti ini kita akan save. Nah, kita akan buka dulu ini ya. Nah, di sini saya sudah memiliki dasar apa ya, literatur yang saya gunakan. Ini teman-teman bisa ambil di kolom deskripsi ya. Di sini saya mengambil dari MDN Mozilla Developer. Nah, di sini ada judulnya animasi. Jadi di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan ya. Ada banyak contohnya juga. Silakan aja teman-teman untuk baca. Ini bagian akan kita contohkan. Oke. Nah, bagian ini kita akan tambahkan Ctrl L untuk membuka live servernya. Oke, live servernya ini sudah kebuka ya. Nah, kita akan buka secara samping, menyamping dengan codingnya. Oke, seperti ini. Nah, di bagian CSS-nya kita akan tambahkan animasi. Kita akan tambahkan keyframe. Add. Nah, kita akan ambil add keyframe. Kemudian nama keyframe-nya apa? Example 1 yang atas itu ya. Nah, ini akan kita kasih
animasi. Misalkan kita kasih perubahan dari, misalkan kita akan berubah dari background color. Nah, kita akan lakukan perubahan warna. Jadi warna merah. Nah, dia akan berubah ke, oh sorry. Nah, ini dari warna merah. Ini akan berubah tuh ya. Tuh warna background color juga. Kita akan ubah menjadi yellow. Nah, seperti ini. Kita save. Lihat, dia berubah secara perlahan ya. Nah, selama waktunya 4 second. Nah, kalau misalkan ini berubah lagi, kita harus reload lagi. Dia akan berubah secara bertahap. Nah, itu kalau kita menggunakan perintah keyframe ini ya. Nah, sebenarnya gini ada, bisa juga kita menggunakan persentase ya. Nah, ini misalkan kita ingin menggunakan banyak warna. Nah, kita akan coba ini. Ini saya akan remark dulu yang ini. Nah, kita akan coba buat dari 0%. Nah, dari 0% ini akan kita isi dengan background colornya red ya. Biar ada perubahan warna. Nah, kemudian ini akan saya duplikat ke bawah. Nah, ini akan kita ubah menjadi yellow. Nah, ini akan saya ubah menjadi yellow. Nih, nah ini di 25%. Kan seperti ini ya. 25%, saya akan duplikat lagi ke bawah. Kemudian warnanya kita akan ubah ini menjadi biru. Nah, menjadi biru. Ini ketika mencapai 50%. Nah, kemudian saya tambahkan satu lagi ketika mencapai 100%, ini menjadi green ya. Nah, menjadi green. Nah, ini kalau saya save, lihat dia berubah tuh. Nah, dia selama 4 second dia berubah menjadi 3 tahap. Red, yellow, blue, dan green. Nah, itu kalau misalkan kita menambahkan dengan tahapan. Nah, kita juga bisa, kita lihat lagi ya teorinya yang ini. Membuat delay. Contohnya di sini ya, kita bisa menambahkan animation delay di sini. Nah, kita akan coba tambahkan untuk dip-nya lagi ya. Ini saya akan duplikat. Nah, ke bawah ini akan saya tambahkan animasi 2. Seperti ini ya. Oke. Kita akan masuk lagi ke bagian animasinya. Oke, bagian animasinya ini akan saya duplikat. Nah, ini akan saya copy ke bawah. Kemudian akan saya pindahkan lagi ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, biar dia sama lah. Nah, kalau saya save, dia jadi ada 2 gini ya. Nah ini example-nya kita kasih yang 2 juga supaya nanti perubahannya juga sesuai ya. Nah, di sini kita tambahkan delay. Nah, setelah positionnya kita tambahkan relatif. Position relatif. Nah, kita tambahkan ini animation delay. Kita kasih delay 2 second. Kita save. Nah, dia belum ikut berubah karena belum kita panggil. Kita harus panggil lagi. Nah, ini kita akan panggil lagi add keyframes yang ini. Nah, kita panggil lagi namanya. Namanya adalah example 2. Nah, yang 2 ini. Kemudian kita akan isi 0%. Nah, 0% ini akan kita isi dengan background color. Ini akan kita isi dengan red. Nah, kemudian kita akan tambahkan left-nya.
Left-nya ini 0 pixel. Kemudian saya mau tambahkan lagi ini topnya 0 pixel juga. Oke, dia masih belum kelihatan ya karena belum berubah. Oke, kita tambahkan ini untuk 25%. Nah, 25% kita ubah menjadi yellow. Nah, tapi posisinya kita akan ubah ini menjadi 200 pixel. Ini kita save. Nah, dia bergeser ya, lihat. Tapi belum terlihat bergeser ke balik lagi karena kita belum menyelesaikannya. Jadi tambahkan 50. Ini kita ganti warnanya dengan warna blue. Dengan warna blue, ini ukurannya kita tambahkan supaya jadi persegi ya. Ke kanan, kemudian ke bawah. Tuh, kita bisa menggunakan ini untuk pergerakan. Nah, ini misalkan 75% ya. Nah, 75% kita akan kasih ini 0 px supaya dia balik lagi ke kiri. Dan warnanya kita ganti dengan green. Kita save. Nah, dia akan gerak. Nah, setelah delay, dia gerak. Oke. Kemudian kita akan tambahkan yang 100%. Nah, ini kembali lagi ke posisi yang atas ya. Ini ke 0. Ini warnanya red. Nah, gini ya. Nah, saya save. Lihat, dia akan gerak. Nah, dan dia balik lagi ke atas. Nah, itu jadinya satu siklus ya, ada gerak ke kanan, ke bawah, ke kiri, dan ke atas lagi. Nah, itu kalau misalkan kita menambahkan delay, dia akan gerak setelah 2 second, di delay dulu. Ini setelah saya save, dia tidak langsung gerak. Nah, tapi nunggu dulu, dia baru jalan. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan delay. Nah, kemudian kita juga yang ketiga bisa menambahkan animasi interaction count. Jadi kita bisa menentukan nih muternya berapa kali animasinya, diputarnya berapa kali. Nah, ini bisa kita tambahkan ya di sini. Akan saya mau menambahkan di sini untuk animasi 3 ya, ini dipnya. Kita tambahkan ini dengan animasi 3 seperti ini. Nah, kemudian di animasi 3 ini akan saya duplikat lagi ininya. Seperti biasa ya. Ini saya mau duplikat ke bawah. Nah, kemudian akan saya pindahkan posisi paling bawah biar kelihatan ya. Nah, ini akan saya ganti menjadi 3. Nah, dia jadi nambah ya. Nah, akan saya tambahkan 3 relatif. Nah, delaynya akan saya hilangkan. Nah, delaynya akan saya hilangkan dan akan saya ganti dengan iteration count ya. Nah, kita akan tambahkan animasi, dia akan berulang sebanyak berapa kali. Misalkan saya kasih 3 ya, supaya dia berulang 3 kali. Tuh. Dia berulang terus 3 kali. Tuh, terus. Nah, itu kalau misalkan kita menambahkan iterasi ya, ataupun kita mau membuat di sini infinite. Misalkan ini saya duplikat, kemudian yang ini supaya ada historinya akan saya remark ya. Nah, kita tambahkan di sini infinite supaya dia terus-terusan. Kalau misalkan saya save, nah dia terus berjalan ya. Nah, ini juga bisa kita ganti dengan alternate ya. Reverse lah, kita akan ganti dengan reverse dulu ya. Di sini ada alternate.
alternatif atau reverse. Nah, reverse kita akan save. Nah, kita lihat. Oke, berhenti. Nah, iterasinya. Oh, sorry, ini bukan reverse ya. Ininya kelasnya ini bukan animasi iterasi, tapi kita bisa menambahkan ini. Oke, ini akan saya ganti dengan direction-nya. Animation direction. Nah, ada animation direction ya. Animation direction-nya saya mau reverse. Nah, dia balikannya ya. Oh, dia balik lagi. Kalau misalkan kita tambahkan ganti dengan alternate. Nah, ini juga bisa. Dia ke kanan. Tuh. Dia berhenti. Kalau misalkan biar kelihatan ini count-nya kita buka lagi ya. Ini count-nya kita akan coba buka lagi ini. Nah, kita akan save. Nah, dia harusnya balik lagi tuh. Dia balik lagi ya. Nah, dia balik lagi. Nah, itu kita menggunakan alternate. Kalau enggak, kita bisa tambahkan di sini alternate reverse. Nah, ini juga bisa. Dan dia kebalikannya dulu, kemudian dia balik lagi. Nah, itu. Kita juga bisa melakukan itu. Iteration count udah. Nah, kita juga bisa melakukan animation timing functionnya ya. Nah, kita coba tambahkan ya untuk timing function. Ini saya mau tambahkan lagi di sini di HTML-nya ya. Di HTML-nya mau saya tambahkan pemisah ini satu paragraf. Nah, supaya ada jarak. Nah, kemudian saya akan menambahkan di sini satu buah div dengan kelasnya div dan ID-nya div1. Misalkan seperti ini ya. Nah, saya kasih linear. Contohnya aja, kita akan lihat animasinya dia bergerak dengan berbeda ya. Ini saya akan duplikat menjadi 4, menjadi 5 ya. Ini saya akan ganti div 2, kemudian ini div 3, ini saya ganti dengan div 4, dan ini saya ganti dengan div 5. Nah, namanya ini bukan hanya linear ya. Ini S, kemudian S in, kemudian S out. Nah, kemudian di sini ada S in out. In, out. Ini kalau saya save, nah dia belum ada isinya ya. Masih seperti ini. Oke, kita sekarang akan coba tambahkan untuk stylenya. Oke, stylenya akan kita ambil div dengan kelasnya adalah div. Nah, supaya tidak mempengaruhi yang lain tujuannya ya. Ini kita kasih width-nya, misalkan saya kasih 100 pixel, kemudian height-nya mau saya kasih 50 pixel. Kita save, nah dia ada jarak ya. Nah, kemudian kita kasih background color-nya warna merah, red ya. Kita save, nah dia jadi ada warnanya ya. Oke, kemudian kita kasih position-nya dia relatif.
Nah, posisinya relatif. Kemudian animation. Nah, animasinya kita akan kasih nama. Animasinya kita kasih my movie. Misalkan ini ya. Kita kasih nama my movie, durasinya 5 second. Ini akan infinite. Nah, dia akan mengulang terus. Oke. Ini saya save, ini belum kelihatan karena belum bisa kasih keyframe. Nih, kita akan kasih untuk div 1. Nah, div satunya kita akan kasih animasi timing. Nah, kita akan animasi timing function. Kita kasih linear untuk yang pertama. Ini kita biar kelihatan kita tambahkan dulu add keyframes. Nah, keyframesnya my movie yang ini ya. My movie kita akan kasih from yang pertama tadi ya. From left kita akan kasih dari kiri 0 pixel. Nah, kemudian kita akan kasih to. Nah, kasih to-nya yang kirinya dia jadi 300 pixel. Kita save. Nah, dia jalan ya. Tapi jadinya jalan semua ini. Coba kita kasih linear seperti ini. Tuh, dia jadinya beda ya. Nah, kita coba duplicate ini untuk div yang kedua. Nah, div yang kedua kita akan ganti dengan is. Ini juga sama, kita akan save. Nah, lihat ada perbedaan. Oke, kita tambahkan untuk yang ketiga. Ini div yang ketiga kita kasih is in. Kita save. Nah, ada perbedaan ya. Kita tambahkan lagi untuk yang keempat. Nah, kita kasih is out. Nah, ini kita save. Dia ada perbedaan lagi. Nah, kita tambahkan satu lagi untuk yang kelima. Kita kasih is in out. Nah, kita save. Lihat. Nah, dari kelima objek yang kita buat, dia beda-beda waktunya ya. Jadi, kita bisa tentukan nih linearnya, timingnya, timing functionnya. Bisa menggunakan linear, is, as in, as out, atau in out. Oke, kurang lebih seperti itu untuk animasi di CSS ya. Sebenarnya masih banyak. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini. Nah, di sini ada pergerakan dari lingkaran ya. Kemudian di bawah ada matahari terbit. Teman-teman bisa coba-coba di sini. Nanti, nah ini matahari terbit. Teman-teman bisa coba-coba nanti untuk latihannya. Untuk linknya saya nanti taruh di kolom deskripsi. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.